Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ada surat yang paling panjang, terpanjang, yaitu surat Al-Baqarah. Ada juga yang termasuk kategori surat terpendek, Al-Ikhlas, Al-Kautsar. Ada juga dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang. Biasanya kalau kita baca Al-Quran, satu ayat itu paling sebaris, setengah baris, seperempat baris, seperempat halaman, setengah halaman, 3/4. Tapi ini ada satu ayat dalam Al-Quran ternyata satu halaman, yaitu berada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ternyata bukan membahas tentang ibadah secara mahdah. Ternyata surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat yang berbicara tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau melakukan transaksi utang piutang di mana pembayarannya itu sampai batas waktu tertentu, maka tulislah, faktubuh. Hutang merupakan satu bab yang ada dalam fikih Islam. Tetapi walaupun itu dibolehkan, hendaklah seseorang harus berhati-hati. Di antara doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magrum. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal ma'thami wal magrum, dari perbuatan dosa dan lilitan hutang piutang. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma aktsarta du'a antasta'iza minal ma'tham. Wahai Rasul, kenapa engkau banyak sekali berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dari hutang piutang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ammar rajul idza gharima haddasa fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu jika dia terlilit hutang, tidak semuanya, tapi ada orang jika terlilit hutang itu idza haddasa kadzdzaba, jika berbicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, tetapi jika dia berjanji dia pun ingkar. Menunjukkan bahwa orang yang punya hutang kemudian dililit hutang yang sangat banyak, kemudian dalam dirinya tidak ada keimanan, maka akan memunculkan dosa-dosa baru, yaitu banyak berdusta di dalam pelunasan hutang dan banyak ingkar janji dalam pelunasan hutang. Oleh karenanya Rasulullah SAW meminta perlindungan. Namun apakah boleh berhutang? Boleh, tidak dilarang. Hanya saja berhutang itu dilakukan jika darurat saja. Jika tidak darurat, hendaklah seseorang itu berhati-hati dari hutang. Karena Rasulullah SAW pun pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya untuk membayarkan hutang tersebut. Oleh karenanya bergembiralah mereka-mereka yang hidup di dunia ini sampai ajal datang menjemput, bebas dari lilitan hutang piutang. Tetapi hati-hati bagi siapapun orang yang hidup di dunia mempunyai hutang, bahkan ketika ajal datang menjemput hutangnya belum dibayarkan dan ahli waris pun belum membayarkan. Kenapa? Sebabnya ada beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berhutang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan cinta. Man faraqa ruh wa huwa bari'un min salas dakhalal jannah. Al-kibru wal gululu wad dain. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasad, meninggal dunia, kemudian terbebas dari 3 hal, maka baginya surga. Apa saja? Al-kibru, terbebas dari kesombongan, al-gululu, terbebas dari penipuan, wadain, dan terbebas dari hutang piutang. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang ibadah mahdohnya bagus,
ibadah ritualnya bagus, tetapi di waktu yang bersamaan punya hobi berhutang, kemudian hutangnya itu tidak dibayarkan, maka kelak di akhirat nanti akan jadi orang yang rugi, karena nanti pahala-pahala ibadahnya, pahala kebaikannya dijadikan sebagai pengganti untuk membayarkan hutang. Man mata wa alaihi dinarun aw dirham faqudiya min hasanatihi. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan hutang 1 dinar atau 1 dirham, kalau sekarang mungkin meninggalkan hutang rupiah atau dolar, meninggal dunia tapi meninggalkan hutang tersebut, maka kelak di yaumil akhir nanti pahala-pahala kebaikannya akan dijadikan sebagai pengganti untuk membayar hutang tersebut. Bisa saja orang ibadahnya banyak, hutangnya banyak, di akhirat bisa aja pahalanya berkurang. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang punya hobi berhutang, dan ketika berhutang tersebut bertekad tidak akan bayar hutang. Ketika dia berhutang kabur, ketika dia hutang melarikan diri. Man yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Barang siapa yang berhutang kemudian dia bertekad untuk tidak membayar hutang, tidak akan melunasi hutang, maka kelak di yaumil akhir nanti dia akan bertemu dengan Allah, statusnya sebagai sarikon, sebagai pencuri atau perampok. Kemudian dalam satu keterangan yang lain pun Rasulullah SAW pernah berpesan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin, ruhnya seorang mukmin tergantung dengan hutang-hutangnya sampai hutang tersebut ditunaikan. Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa seseorang itu tertahan dulu untuk mendapatkan kebaikan. Imam Al-Iraqi menambahkan, siapapun orang yang banyak hutang dan hutangnya itu terbawa sampai ajal, tertahan dulu untuk mendapatkan hisab Allah sampai hutang tersebut dibereskan. Makanya biasanya kalau ada orang meninggal dunia, biasanya ahli warisnya suka memberitahukan kepada halayak yang hadir, jika seandainya ada yang berhutang maka anak-anaknya akan menunaikan. Kenapa sebabnya? Karena dalam aturan warisan itu dibagikan setelah membayarkan, melunaskan hutang piutangnya. Khawatir mayat tersebut yang meninggal dunia tersebut berhutang, hanya saja anggota keluarganya tidak tahu dan tidak mencatatnya. Dan yang selanjutnya, yughfaru syahid illa dain, akan diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid kecuali dia berhutang. Apabila berhutang tahan. Oleh karenanya, Masya Allah, kita sudah paham bahwa dalam hidup ini tidak mungkinlah terlepas dari yang namanya hutang piutang. Hanya saja kita punya adab. Jika seandainya orang yang berhutang, maka hendaklah cepat melunasi hutang, jangan ditunda-tunda. Dan orang yang memberikan hutang, maka wajib untuk menagih, jangan sampai membiarkan. Karena terkadang karena hutang ini, saudara bisa bertengkar, keluarga bisa bertengkar, teman bisa putus silaturahimnya, dan berbagai hal yang bisa menyebabkan bencana-bencana yang lain. Oleh karenanya berusaha melunasi hutang, keduanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta kepada Allah agar dibantu untuk melunasi hutang. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang sahabat namanya Bara' bin Azib lagi termenung di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kabar beliau. Kemudian Bara' bin Azib mengatakan, saya lagi galau, lagi gelisah, lagi risau. Apa sebabnya? Kan memikirkan hutang piutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mau tidak aku ajarkan kepada engkau satu doa yang mana apabila doa itu engkau baca, engkau dawamkan, engkau rutinkan pagi, sore, niscaya Allah akan hilangkan keluh kesah, Allah akan hilangkan gelisah, Allah akan hilangkan kerisauan, dan akan diangkat hutang piutangmu. Maka Bara' bin Azib mengatakan, bala ya Rasulullah,
Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika meminta perlindungan kepadamu minal hammi dari kegundahan, wal hazani dan minta perlindungan kepadamu dari kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat lemah, wal kasali dan malas, wa a'udzubika minal jubni dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat pengecut, wal bukhli dan pelit, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal dan aku meminta perlindungan kepadamu dari lilitan hutang piutang dan penguasaan orang. Dia dawamkan dengan izin Allah dan usaha yang maksimal, maka hutang-hutang Bara bin Azib pun naskan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal mu'minunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.